Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya, Rizal. Sebelum kita mulai, coba perhatikan, apakah kamu pernah berpikir bahwa banyak sekali program pemerintah yang sepertinya sudah dijalankan, anggarannya sudah habis, tapi kamu sebagai masyarakat awam tidak merasakan dampaknya secara langsung. Kamu mungkin berpikir, pemerintah hanya pandai merencanakan tapi lemah di pelaksanaannya. Hari ini, kita akan coba rombak cara berpikir tersebut. Pada video kali ini, kita akan membedah secara eksklusif bagian akhir dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029, yaitu tentang pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data. Secara singkat, pemerintah kini mengubah paradigma lama secara drastis. Mereka tidak lagi sekedar berfokus pada program yang sudah dikirim atau dilaksanakan, tetapi bergeser kepada kepastian bahwa manfaat dari program tersebut sudah diterima oleh kamu. Pemerintah kini menggunakan integrasi sistem digital penuh, antisipasi resiko sejak awal, dan data tunggal yang transparan untuk memastikan uang pajak kamu benar-benar menjadi manfaat yang nyata. Mari kita mulai. Judul pembahasan kita hari ini adalah Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data. Pembangunan Nasional mengawal implementasi RPJMN 2025-2029. Dalam kacamata orang awam, kamu mungkin melihat ini sekedar judul presentasi birokrasi biasa. Namun, mari kita pahami dengan lebih dalam. Niat sebenarnya dari dokumen ini bukanlah untuk menambah prosedur birokrasi, melainkan untuk menciptakan sistem pengawalan yang ketat agar rencana 5 tahun ke depan tidak meleset dari sasaran. Pengendalian dan evaluasi tahap perencanaan itu dilakukan untuk memastikan bahwa desain kebijakan yang sudah cukup valid sebelum kebijakan tersebut mulai dijalankan. Jadi, ini adalah dokumen komitmen. Ketika pemerintah mengatakan mengawal, itu berarti ada mekanisme pemantauan harian, bulanan, dan tahunan yang didukung dengan teknologi untuk memastikan tidak ada program yang keluar dari jalur. Mari kita lanjutkan. Banyak orang mengkritik bahwa sistem pemerintah itu lambat. Apa masalah spesifiknya? Di sini ditunjukkan dengan sangat jujur 4 kelemahan masa lalu. Adanya duplikasi data, keterbatasan akses data, rendahnya budaya berbagi antar instansi, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia atau SDM untuk pengelolaan data. Jadi, ketika pelayanan publik terasa lambat, penyebab spesifiknya adalah instansi A dan instansi B itu tidak menggunakan data yang sama karena mereka enggan berbagi. Pengakuan terhadap masalah fundamental ini adalah langkah ekonomi yang sangat cerdas. Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ini jika kamu tidak mengakui gejalanya. Dengan mendata hambatan ini secara transparan, pemerintah merumuskan solusi yang langsung menyasar pada perbaikan database dan kualitas SDM. Sekarang, mari kita membahas tentang konsekuensi data terpisah. Apa dampaknya bagi masyarakat? Kita bisa melihat bahwa keengganan memperbaiki data akan berakibat fatal secara ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa data yang terpisah-pisah itu menimbulkan risiko inefisiensi dan duplikasi anggaran. Artinya, uang negara terbuang untuk mendanai hal yang sama berulang kali. Konsekuensi lainnya adalah kebutuhan efisiensi alokasi anggaran tidak terpenuhi, ketidaktepatan sasaran program, dan pemantauan yang sulit dilakukan secara responsif. Jika data penerima bantuan sosial salah karena datanya tidak terpadu, maka bantuan akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Ini adalah murni akibat dari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, menyatukan data itu bukan sekedar urusan teknologi informasi, melainkan urusan untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang negara agar tepat pada sasaran.
Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi konsekuensi terhadap keadaan yang tadi? Pemerintah itu mendirikan 3 pilar transformasi. Kamu mungkin berpikir, teori lagi. Mari kita definisikan ulang pilar ini. Ketiga pilar ini bukan teori, melainkan instrumen teknis yang wajib diukur. Pertama, sistem informasi terpadu untuk memastikan pengendalian sistem lebih efisien. Kedua, manajemen risiko pembangunan nasional atau MRPN yang berfokus pada kebijakan antisipasif terhadap peluang dan tantangan dinamika ke depan. Ketiga, tata kelola data pembangunan, yaitu pengendalian berbasis bukti yang terukur, evidence-based policy. Ketiga informasi ini itu menopang satu tujuan besar, yaitu akuntabilitas kinerja pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah sekarang wajib bisa membuktikan secara matematis dan digital bahwa Rp1 yang dikeluarkan untuk pembangunan itu mempunyai hasil ukur yang jelas. Mari kita lanjutkan lagi. Kita masuk pada ekosistem pengendalian digital yang terintegrasi. Ini adalah bagian yang sangat menarik bagi saya. Di sini dijabarkan interkoneksi sistem. Ada Sakti untuk keuangan, ada Krishna untuk perencanaan, Emonev untuk pengendalian, dan SIPD untuk data daerah. Beberapa dari kamu mungkin skeptis. Paling hanya aplikasi yang ujung-ujungnya tidak terpakai. Mari kita lihat dengan lebih mendalam. Jika dahulu aplikasi dibiarkan berdiri sendiri-sendiri, kini aplikasi tersebut dipaksa untuk saling bertukar data secara real time. Aplikasi Emonev mengintegrasikan perencanaan dan anggaran, berfokus pada pengendalian operasional langsung oleh pelaksana serta pengendalian berjenjang dari instansi yang lebih tinggi. Artinya, jika progres fisik di Krishna tidak sesuai dengan pencairan dana di Sakti, sistem Emonev akan langsung mendeteksi ketidakwajaran tersebut. Ini adalah integrasi sistemik untuk mengunci peluang penyelewengan dan memastikan kolaborasi pusat dan daerah itu berjalan dengan searah. Sekarang, mari kita bahas mengenai manajemen risiko pembangunan nasional atau MRPN. Pola kerja birokrasi lama biasanya itu menggunakan pendekatan backward looking atau bereaksi setelah masalah terjadi. Pemerintah kini mengubah kerangka waktunya menjadi forward looking, yaitu mengantisipasi risiko ke depan dengan melakukan mitigasi masalah sejak tahap perencanaan. Fokus implementasi di awal tahun 2024-2025 adalah mengawali kegiatan prioritas utama Presiden yang berdampak paling besar bagi kamu. Pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. Jika pemerintah sudah bisa mengidentifikasi potensi kegagalan program kemiskinan di tahun pertama, mereka akan melakukan pencegahan sebelum anggaran tahunan kedua diketuk. Ini adalah efisiensi ekonomi tingkat tinggi. Kita bisa melihat portal data.go.id. Itu digunakan sebagai single source of truth. Dulu, Kementerian A dan Kementerian B bisa saling memiliki data jumlah penduduk miskin yang berbeda. Itu sangat membingungkan. Di mana di masa lalu tata kelola data berpusat pada pemerintahan, yaitu government centric, di mana pemerintah menguasai data untuk kepentingan sendiri. Sekarang, semua instansi, pusat, provinsi, dan kabupaten itu wajib menggunakan standar data dan kode referensi yang sama agar data tersebut bisa diakses secara interoperabilitas. Kebijakan ini memastikan bahwa keputusan ekonomi yang diambil oleh Presiden itu didasarkan pada satu set angka yang pasti dan terverifikasi, bukan tebakan dari instansi semata. Sekarang, mari kita berbicara tentang output dari pengendalian. Kamu mungkin pesimis dan berkata,
evaluasi paling cuma formalitas di atas kertas. Mari kita coba ubah perspektif berpikir itu. Sama seperti kamu memperbaiki keuangan keluarga setiap bulan. Pemerintah itu menetapkan tindakan konstruktif untuk penyesuaian teknis operasional tahunan agar intervensi sesuai dengan rencana. Lebih jauh lagi, ada tindakan korektif untuk kebijakan antar tahun. Tindakan ini bisa berupa penajaman lokasi target, perubahan desain, bahkan sampai pada terminasi atau penghentian program yang terbukti gagal. Terminasi ini tentu melalui mekanisme persetujuan presiden. Jadi, evaluasi ini punya gigi. Jika program tidak berjalan, program tersebut dihentikan dan uangnya dialihkan untuk program lain yang lebih efektif bagi masyarakat. Mari kita lanjutkan lagi. Terdapat elemen psikologis yang kuat, yaitu sistem insentif. Orang bergerak karena adanya hukuman atau karena adanya imbalan. Selama ini, kita sering fokus pada sanksi. Sekarang, kita diajak melihat bahwa pemerintah kini mendorong partisipasi melalui penghargaan. Penilaian didasarkan pada seberapa konsisten kementerian atau daerah menjalankan perencanaan, kontribusi mereka pada prioritas nasional, dan keberhasilan mengelola risiko. Insentif yang diberikan kepada pemerintah itu bisa berupa alokasi anggaran tambahan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen talenta. Untuk non-pemerintah, seperti sektor swasta yang membantu, insentifnya itu adalah berupa penghargaan dan dukungan regulasi. Proses ini dikoordinasikan langsung oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Dalam Negeri agar adil dan terukur. Kita sampai pada pembahasan bagian akhir. Saya merangkum visi besar dari semua penjelasan kita tadi. Pernyataan ini sangat berani. Pembangunan yang dijalankan tidak lagi hanya sebatas terselenggaranya program dan kegiatan atau SEN, tetapi harus dipastikan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat atau delivered. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini nyata dan bukan janji kosong? Buktinya adalah alat ukur yang sudah dipasang, sistem terpadu, manajemen risiko, dan keputusan berbasis bukti melalui satu data Indonesia. Indikator pemerintah itu bukan lagi pada frasa anggaran terserap 100%, melainkan pada angka kemiskinan turun 2% di wilayah A. Pergeseran indikator ini adalah revolusi dalam manajemen birokrasi dan ekonomi Indonesia. Sahabat semua, kita baru saja mengupas tuntas sebuah perubahan sistemik yang akan menentukan arah kehidupan ekonomi kita selama 5 tahun ke depan. Transformasi dari sekedar menjalankan program menjadi memastikan bahwa program tersebut berdampak nyata, dan kabar baiknya adalah yang harus kita kawal ini harus kita pastikan program tersebut berjalan dengan baik. Pemahaman awam kamu kini sudah jauh melampaui rata-rata. Kamu sekarang sudah mulai mengerti bahwa integrasi data dan manajemen risiko adalah merupakan kunci agar uang negara kembali kepada kamu dalam bentuk fasilitas dan kebijakan yang bermanfaat. Jika kamu merasa bahwa pembahasan ini mencerahkan kamu, pastikan kamu menekan tombol like. Bagikan video ini kepada grup dan keluarga serta rekan kerja, agar semakin banyak masyarakat yang paham dan bisa ikut mengawal kinerja pemerintah. Ingat, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan analisis mendalam dari saya berikutnya. Saya juga ingin membaca pandangan kamu. Tuliskan di kolom komentar bagian mana dari RPJMN 2025-2029 ini yang paling kamu harapkan keberhasilannya. Sahabat semua, hasil yang bermakna itu tidak pernah lahir dari dokumen rencana yang sekedar dibicarakan, melainkan dari eksekusi yang dikendalikan dengan fakta, diukur dengan data, dan diselesaikan dengan komitmen nyata. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan akhir, dan sampai jumpa pada video berikutnya.